adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di ibadah online PK Smart Jemaat Efrata Andonohu. Hari ini Minggu 17 Januari 2020. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Oleh karena itu adik-adik di rumah persiapkan hati dan dirinya, pikirannya juga. Kita akan masuk dalam ibadah kita, dan sebelum itu mari kita masuk di saat teduh terlebih dahulu. Dipersilakan. Selesai. Ya, adik-adik yang di rumah saya jemput adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, kita akan masuk pada doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Feby. Dipersilakan. Ya adik-adik, selamat pagi. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersuka cita karena menyambut tahun yang baru kami dapat. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan, khususnya pada pagi hari ini kami telah siap untuk melaksanakan ibadah online. Namun sebelum itu Tuhan, kami meminta penyertaan dan kuasa Tuhan sehingga ibadah yang kami laksanakan pada pagi hari ini dapat kami ikuti dengan baik. Tuhan Yesus, sertailah ibadah kami dari awal sampai berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita masuk pada pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Tuhan. Adik-adik, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mampu mengampuni semua kesalahan kita semua. Dan Allah tetap setia mengasihi kita hari ini sampai selama-lamanya. Untuk menyambut pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah kita, mari kita angkat satu pujian, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulang satu kali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya
Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk pada firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita, mari kita bernyanyi pujian Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya adik-adik, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Rosalina. Dipersilakan dengan penuh kasih. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, menyatakan terima kasih kami kepadamu. Oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan boleh kami alami. Seminggu lamanya Tuhan sudah memberkati kami beraktivitas, bermain, melaksanakan tugas-tugas kewajiban kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Allah, membimbing kami semua, baik hamba-Mu Bapak Henok yang akan memberitakan firman Tuhan, maupun kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami ya Allah, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan sebentar bersama-sama, kami boleh memahami apa maksudnya bagi kehidupan kami selaku anak-anak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu Bapak Henok yang akan bercerita, biarlah kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Diamkan suara dalam hati kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Fokuskan pikiran pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini, sehingga firman-Mu tidak lewat begitu saja, tetapi boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Saya mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Kita baca dari Roma pasal 9, Roma pasal 12, ayat 9 sampai 21. Saya ulangi.
Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Baik, Pak Guru akan membacakannya sambil adik-adik mengikuti. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan kita pagi hari ini, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi kita yang sudah membaca dan mendengarkannya, kata Yesus, mereka yang mendengar dan melakukannya akan selalu berbahagia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini, tema yang akan menjadi bahan cerita kita adalah apa peduliku. Ya. Saya ulangi, apa peduliku. Sebelum Pak Guru melanjutkan cerita dari pembacaan kita pada pagi hari ini, Pak Guru ingin bertanya dulu kepada adik-adik semua yang ada di rumah, yang ikut ibadah pada pagi hari ini. Siapa di antara adik-adik yang tidak suka main HP? Ya, mungkin jawabannya pasti tidak ada, semua pasti suka. Ya, mungkin sekarang ada yang ikut ibadah sekolah minggu kebaktian remaja juga menggunakan HP. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita semua, khususnya adik-adik, tidak pernah luput dari menggunakan handphone. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, HP bisa saja membuat kita menjadi orang yang individualistis, atau bahasa sederhananya mau hidup sendiri. Ya, tidak mau bergabung dengan orang-orang lain. Dan bisa saja kita memiliki sikap yang egois. Bahkan nanti bisa menjadi anak-anak atau generasi yang menunduk, yang mengabaikan terhadap dunia di sekelilingnya ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, mungkin kalau ada daya sementara main handphone, kemudian ada yang panggil,
ya mungkin susah untuk menyahutnya. Atau kalau adik-adik sementara main handphone, kemudian mama atau papa menyuruh sesuatu, ya mungkin adik-adik pasti mengatakan, tunggu dulu saya selesaikan ini. Ya, ini adalah termasuk salah satu dampak yang tidak baik terhadap penggunaan handphone. Perasaan akan menumpul, kehilangan rasa peduli atau kehilangan rasa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kasih dan kepedulian terhadap sesama akan semakin berkurang. Bahkan ada kecenderungan untuk memikirkan diri sendiri. Akibatnya adik-adik bisa menjadi orang yang abai atau tidak memperdulikan dengan orang lain. Bacaan kita hari ini diberi tema apa peduliku. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus, adik-adik bahkan kita semua dituntut untuk memberikan hidup kita sebagai sebuah persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, yang bisa diterapkan dalam kasih pada sesama. Artinya, pembacaan kita hari ini mengajak adik-adik dan kita semua yang merasakan kepedulian Allah, supaya kita juga peduli atau perhatian juga pada sesama, atau kepada teman kita, atau kepada orang tua kita, atau kepada oma kita, atau kepada opa kita, atau kepada kakak, ataupun kepada adik-adik kita. Itu adalah kasih yang harus diterapkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kasih itu tidak boleh pura-pura, ya, supaya mama saya senang, papa saya senang, kakak saya senang, atau adik saya senang, ya saya lakukan saja yang baik-baik saja, yang penting dia merasa senang. Ya, tidak boleh begitu. Kasih yang harus diwujudkan, yang diterapkan dalam hidup kita adalah kasih yang benar-benar asalnya dari Allah. Apa bentuknya atau apa bentuk nyata dari kasih yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita? Pertama, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan, maka pertama harus mewujudkan keramah tamahan dan membiasakan untuk memberikan hormat terlebih dahulu kepada orang-orang lain. Kemudian yang kedua, membantu orang-orang yang kekurangan atau orang-orang yang tidak punya. Misalnya kalau adik-adik lagi makan kue, kemudian ada temannya yang tidak ada kuenya, ya kita kasih juga dia supaya dia bisa merasakan. Jangan kita makan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, harus ada kita merasakan apa yang dirasakan orang. Jadi biasanya kalau kita cubit diri kita sakit, ya jangan kita cubit juga orang lain, karena itu juga sakit. Kemudian yang keempat, adik-adik harus bersedia untuk berbagi kepada semua orang. Apa yang dibagi adik-adik? Adalah membagi kebaikan, membagi berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di manakah kita harus peduli atau kepada siapa kita harus memberi perhatian? Yang pertama, kita harus memberi perhatian kepada orang-orang terdekat dengan kita. Misalnya ibu kita, bapak kita, atau keluarga kita,
kakak kita dan adik-adik kita. Lalu di mana lagi kita bisa memberi perhatian? Ya, kepada orang-orang yang jauh dari kita. Misalnya teman permainan kita, teman sekolah kita, tetangga kita, atau di mana saja kita berada. Itulah yang harus kita lakukan adik-adik. Kita harus punya perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Membantu orang tua juga itu adalah salah satu wujud peduli. Ya, jangan sampai adik-adik ada yang tidak mau bantu orang tuanya. Ya, bahkan mungkin ada yang disuruh orang tuanya malah tidak pedulikan dengan apa yang orang tua bilang. Tidak boleh begitu ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, setiap kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan Yesus, maka kita harus mau melakukan yang terbaik untuk orang lain. Saya kira inilah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Mari kita mengangkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Sekali lagi ya, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Nah, adik-adik kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Kori. Disilakan. Hai anak-anak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi pada saat ini di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Oleh karena itu kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Nah, semua duduk yang rapi, yang tenang, karena kita akan masuk dalam doa. Oleh karena itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur karena kasih kemurahan dan pemeliharaan-Mu. Engkau sudah menyertai kami semuanya, khususnya pada pagi ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar ya Tuhan, firman yang baru kami dengar tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan tertanam baik di dalam hati kami, lalu kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hamba-Mu, Bapak Guru kami, Bapak Henok, yang senantiasa setia di dalam mendampingi kami anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan, hamba-Mu, berikan dia kekuatan, kesehatan, dan Engkau peliharakan dalam kehidupannya, khususnya hamba-Mu sebagai kawan sekerja-Mu, biar Engkau senantiasa menyertai di dalam pelayanan dan dalam kehidupannya bersama dengan keluarga. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami juga hendak berdoa buat teman-teman kami yang saat ini tidak hadir karena sesuatu hal. Apakah mereka dalam keadaan sakit, mohon Tuhan Engkau berkati dan sembuhkan mereka. Berkati obat-obatan yang diminum sebagai penawar dalam tubuh, sehingga mereka memperoleh kekuatan yang baru. Begitupun Tuhan yang malas, Tuhan, mohon Engkau ketuk pintu hati mereka Tuhan, sehingga mereka tidak mengeraskan hati untuk datang berkumpul bersama dengan kami dalam ibadah-ibadah seminggu ke depan. Ya Allah Bapa Surgawi, teman-teman kami yang hadir saat ini,
Dengan penuh sukacita Engkau berkati juga Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan dan peliharakan mereka dalam kehidupan mereka, dan mereka semakin setia di dalam mengikuti ibadah setiap hari Minggu, dan juga semakin setia di dalam Engkau. Ya Allah Bapa Surgawi, kami berdoa juga buat kedua orang tua kami, berikan mereka kekuatan kesehatan, peliharakan mereka Tuhan, berikan mereka kesabaran, khususnya di dalam mendidik kami anak-anaknya, agar mereka semakin sabar di dalam membimbing kami, khususnya di masa-masa tua mereka juga Tuhan, Engkau berkati, biar Engkau peliharakan mereka dan sertai juga di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaan mereka Tuhan, dan Engkau senantiasa menolong dan menyertai kedua orang tua kami. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga hendak berdoa buat pelayan-pelayan-Mu di jemaat kami masing-masing, biar Engkau berkati mereka, mulai dari Bapak Pendeta, majelis, guru-guru sekolah minggu, dan juga Tuhan semua pelayan-pelayan, koster, dan juga tata usaha, Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan mereka masing-masing, agar supaya mereka hanya senantiasa terpelihara oleh kasih kemurahan-Mu. Berikan mereka kekuatan kesehatan bersama dengan seluruh keluarga mereka. Kami juga hendak berdoa buat pemerintah kami Tuhan, mulai dari ibu kota negara hingga sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Berikan mereka roh hikmat pengetahuan, khususnya di dalam memikirkan akan bangsa dan negara kami. Biar Engkau senantiasa berikan mereka hikmat untuk memikirkan bangsa dan negara kami ini. Apabila dalam memikirkan khususnya Tuhan, Engkau tahu Tuhan kondisi negara kami yang semakin mewabah dengan wabah corona ini yang semakin bertambah Tuhan. Mohon Tuhan Engkau berkati khususnya penemuan vaksin yang hendak diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga itu boleh mengurangi daripada penyakit atau bahkan dimusnahkan dari penyakit-penyakit corona ini, sehingga pandemi ini tidak akan semakin bertambah tetapi akan semakin musnah dari bumi kami Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kekuatan kesehatan buat seluruh pemerintah kami, dan juga Tuhan keadaan bangsa negara kami, berikan utamanya Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami suatu musibah, baik itu penyakit, kelaparan Tuhan, Engkau datang sebagai penolong buat mereka. Berkati mereka Tuhan, khususnya Tuhan kami berdoa, yaitu saudara kami yang ditimpa musibah pesawat Sriwijaya, Engkau berkati keluarga yang berduka, berikan kekuatan, kesabaran Tuhan, kesehatan buat dalam menghadapi musibah ini, penghiburan yang sejati yang asalnya dari Engkau, yang mereka sangat butuhkan Tuhan. Biar Engkau datang melawat keluarga satu persatu dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, damai Tuhan. Itulah yang kami harapkan selaku bangsa Indonesia. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik kita akan masuk dalam persembahan syukur. Untuk itu silakan disiapkan persembahannya, dilipat rapi-rapi. Dan untuk mengiringi persembahan kita menyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Kakak Meti. Disilakan. Adik-adik yang terkasih, mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan ungkapan rasa syukur kami melalui kolekte yang telah kami berikan pada ibadah saat ini. Tuhan, berkati apa yang telah kami berikan sebagai ungkapan syukur kami, biarlah itu dapat berbau harum di hadirat-Mu dan dapat dipergunakan dimanapun persembahan ini dapat diperuntukkan. Dan juga berkati yang masih tersisa dalam keluarga kami masing-masing. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat selalu menggunakan berkat-berkat-Mu dengan baik. Inilah kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami dapat sampai dalam penutup ibadah kami saat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami seminggu ke depan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang berkati, lindungi kami sehingga kami dapat menyelesaikan minggu-minggu kami ke depan, hari-hari kami ke depan dengan baik seturut dan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dengar sempurnakan doa kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.